Hey guys, welcome to my channel. Nama saya Dr. Ferdi Rifa, dokter spesialis mata. Dan hari ini saya didampingi oleh dokter. Silakan dokter. Halo, Namanya dokter? Saya Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetrik ginekologi atau spesialis kandungan. Kemarin kan saya udah ngomong di Twitter nih, kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk dokter kandungan, kebidanan dan kandungan ya. Kebidanan dan kandungan, apa yang kira-kira kamu tanyakan. Tapi seperti biasa, saya ada topik dulu nih. Topiknya yaitu banyak pasangan suami istri yang sudah menikah beberapa tahun, itu dok, susah mendapatkan keturunan. Itu kira-kira salahnya di mana sih dok? Dari cowok dulu, baru dari cewek? Jadi kalau misalnya pasangan baru menikah, tentu pasti pengen punya keturunan. Itu udah pemahaman yang sangat lazim di masyarakat kita. Mostly. Ada juga yang nggak berani, ada juga yang nggak berani atau masih menunda dulu. Ya betul. Tapi ya mostly lah, kira-kira sebagian besar seperti itu. Betul. Nah, biasanya ini kita kalau berbicara normalnya dulu, jadi memang dalam 6 bulan pertama pernikahan itu 50% hamil. 50%. 6 bulan berikutnya sekitar 25% lagi sisanya. Jadi mestinya kalau dalam rumah tangga, bukan rumah tangga lah, dalam pernikahan, dalam setahun pertama kemungkinan hamil itu berarti 75 sampai 80%. Jadi 20%-nya lah yang betul, yang mungkin butuh waktu lebih. Masih belum rezeki kalau betul, belum waktunya. Waktunya. Lalu? Nah, kalau udah setahun ini suami istri berhubungan secara teratur, ya, artinya 2-3 kali seminggu, tidak menggunakan kontrasepsi, nggak LDR misalnya, misalnya setahun tapi beda kota kan nggak bisa juga. Itu dari mana ya? Iya, nggak bisa dikulkasin, nggak bisa transfer, nggak bisa dikulkasin. Jadi kalau udah setahun baru kita katakan sebagai subfertility, artinya sulit untuk mendapatkan keturunan, dan itu yang butuh investigasi lebih lanjut. Jadi dok, kalau misalnya nih ada pasangan muda yang baru menikah nih, terus berapa tahun mereka menikah harus berobat gitu. Jadi misalnya kadang-kadang ada yang baru 1 tahun terus galau gitu, ditanyain kok belum isi kan kadang-kadang bikin stres. Bahkan 4 bulan juga ada yang kayak gitu. langsung stres dan akhirnya langsung ke dokter dan apa itu kapan dok ininya? Itu bagus. Jadi misalnya gini, kalau misalnya memang dari pihak laki-laki tidak ada keluhan, ya misalnya tidak ada benjolan, nggak ada bengkak di buah zakarnya misalnya, atau pembekakan. Kalau ada benjolan, bentar. Kalau ada benjolan, nanti kita nyampe. Oke. Saya tidak sabar. Terus jadi gini, kalau misalnya secara umum dalam suami maupun istri tidak ada keluhan, misalnya tadi suaminya nggak ada bengkak, nggak ada benjol, atau misalnya tidak ada nyeri haid, mensnya teratur, nggak ada pendarahan, maka biasanya kita evaluasi setelah 1 tahun. Ya, tapi kalau ada keluhan, misalnya perempuannya mensnya nggak teratur, atau setiap kali mens sakit, atau kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya berhubungan sakit, nah itu tidak usah menunggu setahun. Kalau ada keluhan langsung datang ke dokter kandungan ya. Nah, ini kan tadi kita udah ngomong nih kira-kira kapan mulai berobatnya, yaitu ya 1 tahun lah ya. Kalau misalnya nih ya 1 tahun, kalau misalnya belum hamil juga, ya sebaiknya berobat. Kalau kelamaan, ada yang udah deh 1 tahun pertama, udah deh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu gimana dok jadinya? Jadi kan usia ya, usia lama-lama makin tua gitu gimana? Jadi memang tadi seperti pertama kita bahas bahwa dalam setahun pertama kan 80% hamil. Berarti memang sisanya kalau belum waktunya, mungkin dalam tahun kedua iya, tapi semakin dengan bertambahnya waktu, chance untuk kemungkinan hamil itu akan semakin rendah. Selain dari masalah umur, baik dari suami maupun istri, kualitas dari sperma maupun sel telur juga akan berkurang. Jadi usia 30 berbeda chance-nya, umur 40 berapa persen tuh? 30, 35, 40 itu semakin lama semakin menurun chance-nya, dan kalau misalnya pun hamil, itu ada kemungkinan cacat kongenitalnya pun lebih tinggi, kelainan bawaan. Karena tadi itu kualitasnya itu sudah kurang baik, apalagi cut off-nya itu biasanya mulai 35 tahun, tapi dia mulai progresif memburuk di atas 40 tahun. Jadi kalau misalnya kamu mungkin masih belum mempunyai keturunan dan baru 1-2 tahun menikah, sebaiknya langsung ketemu dokter spesialis kandungan ya, biar dibantu begitu. Jadi jangan didiemin, karena nanti lama-kelamaan kualitas sperma dan kualitas sel telur berkurang, menurun. Apalagi tadi yang mau bilang,
Kalau ini kan kita ngobrol pastinya selalu cewek melulu, istri melulu yang disalahin. Kalau misalnya nggak punya anak lama, istri apalagi mertua apalagi mertua gitu. Makanya ada tumbuhan namanya lidah mertua ya, tajam kan. Nah, saya nggak mau ngomongin cewek dulu nih, saya mau ngomongin masalah pada cowok. Nah, itu apa aja itu, Dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin sebab dari subfertility tentu butuh ada faktor perempuan, ada faktor laki-laki ya. Secara umum 30% faktor laki-laki. 30%? Sepertiga. Oh, sepertiga? Ya, sepertiga. Kemudian sekitar 40% memang ada faktor perempuannya. Nah, sisa 30% lagi kira-kira itu namanya unexplained. Atau memang tidak bisa dicari tahu penyebabnya kenapa. Nah, itu yang paling repot ya. Kalau misalnya ada gangguan apa gitu di suaminya atau di istrinya bisa diobati gitu. Tapi kalau misalnya unexplained infertility itu aduh, nyarinya gimana gitu. Nah, kalau cowok nih, Dok, gimana? Betul. Jadi kalau yang dari cowok kan 30% dari kemungkinannya. Makanya kalau misalnya pada suami istri yang ingin mempunyai keturunan, nah enaknya jadi cowok itu pemeriksaannya itu cukup mudah. Yaitu namanya pemeriksaan namanya analisa sperma. Untuk melihat jumlahnya gimana, bentuknya normal atau enggak, pergerakannya gimana, berenangnya oke enggak. Nah, itu dengan cara pemeriksaan namanya analisa sperma, dan itu memang wajib dilakukan buat kita lihat apakah misalnya jumlah spermanya berkurang atau dia cukup tapi gerak di tempat, nggak bisa berenang atau bentuknya aneh-aneh. Nah, itu macam-macam ya, istilahnya juga macam-macam ya. Betul. Ada oligospermia, terato, sama asteno. Ya, nah itu harus dievaluasi. Bila ada kemungkinan kelainan pada yang laki-laki, maka tetap harus diobatin. Bisa ya. Kalau misalnya pada kondisi ringan, misalnya jumlahnya berkurang sedikit, masih bisa dengan perbaikan gaya hidup. Misalnya mengkonsumsi vitamin, tidak menggunakan celana yang ketat, ya, atau misalnya kadang-kadang ada orang yang pekerjaannya memang panas, ya, itu bisa merusak sperma. Dan paling penting stop alkohol, stop merokok. Nah, merokok, itu nggak bisa dinego. Ya. Jadi memang harus stop semuanya supaya kualitas spermanya langsung bagus lagi. Bisa tapi ya, bisa. Bukan, ada beberapa teman saya yang mengalami hal itu terus langsung down. Nah, makanya tadi kita lihat tergantung dari derajat ininya. Oke. Kalau pada derajat yang lebih berat, misalnya ada sumbatan, jumlahnya sangat sedikit, ya mungkin ada dengan terapi hormonal atau dengan cara diambil dari saluran spermanya. Gitu. Pokoknya pantang menyerah ya. Wakanda forever. Wakanda forever. Ingat ya, itu ya, kalau misalnya kamu mempunyai kualitas sperma yang kurang baik, sebaiknya kamu yang ngerokok dan minum alkohol di stop, benar-benar di stop. Jangan ego laki-laki. Jangan ego laki-laki. Jadi dikit-dikit cewek yang disalahin, dikit-dikit istri yang disalahin, tapi dianya ngerokok gitu loh. Betul. Ya mana bisa. Ya. Kalau kata Suneo gini, ya mana bisa, gitu kan? Itu Suneo atau Woody Woodpecker ya? anak zaman sekarang nggak ada yang tahu, nggak tahu ya. Nah, itu pada cowok. Oke, sekarang pada perempuan gimana? Kalau perempuan lebih ribet, dan perempuan itu pemeriksaannya juga lebih banyak ya. Jadi intinya kalau misalnya perempuan mau hamil, itu dia harus mens setiap bulan. Ya, artinya dia ada sel telur yang tiap bulan dilepaskan. Setelah sel telur dilepaskan, salurannya harus kebuka atau yang kita sebut namanya tuba falopi. Kemudian habis itu rahimnya harus bagus, nggak boleh ada sesuatu yang mengganggu menempelnya calon bayi. Ya, jadi kalau misalnya ada kelainan pada tempat itu, misalnya ada gangguan mens, ya, misalnya mensnya tidak teratur tiap bulan, atau mensnya sakit, ya, atau misalnya ada miom, ada polip, ada perdarahan, nah itu semua harus dievaluasi. Dan disembuhin dulu ya kalau misalnya ada polip atau apa, mungkin dioperasi dulu, Dok ya. Mungkin akan dikeluarkan dulu, dioperasi dulu, baru nanti kita lanjut ke program hamil. Tapi cewek juga kan, Dok, kalau misalnya ngerokok dan sama alkohol juga pastinya sel telurnya juga kualitasnya jadi jelek ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya ingin mempunyai keturunan cepat, ya kamu harus hidup sehat dan silakan kontrol ke dokter gitu untuk selanjutnya. Terus sekarang nih, Dok, pastinya kalau belum hamil-hamil pasti stres ya, stres ya. Kadang-kadang jatuh ke depresi gitu, apalagi
sekarang hidupnya di sosial media gitu. Iya, Dikit-dikit orang ngeposting foto anaknya gitu. Sementara dia WA group juga atau lain-lain lah ya, Facebook ya. Ini masih main Facebook? Udah nggak mau. Oke. Jadi itu pasti kan ngelihat gitu, ya ampun ini ya kan ini sosial media gue atau majalah ayah bunda gitu kan. Jadi semuanya itu ngeposting foto anaknya dan lain sebagainya, itu pasti tertekan lah ya. Betul. Terutama pada wanita ya. Pada laki-laki juga gitu kok. Sama. Pastinya karena depresi itu berobat ke alternatif. Contoh salah satunya adalah perutnya diurut untuk cepat mendapatkan keturunan. Perlu diurut tuh dok, itu kan nggak boleh sebenarnya, itu nggak ada tahanan atau gimana itu dok? Ya, bisa dijelasin? Jadi itu ya sebetulnya gini, kalau kita ngomong terapi itu ada dua, ada yang namanya terapi medis, ada yang terapi namanya complementary atau alternatif. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien mau untuk yang complementary atau alternatif, sebetulnya pada dasarnya dipersilahkan asal aman. Oke, contoh amannya? Contoh aman misalnya mau minum jamu tapi yang dibikin sendiri, nah itu boleh. Bikin jamu kunyit atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah dicampur-campur, kita tidak tahu kandungan aktifnya apa aja. Iya. Kadang-kadang ada steroidnya banyak dan sehingga gula darah meningkat dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya mau mengiringi, misalnya minum jamu sambil ada terapi dari dokter, silahkan. Tapi jangan lupakan tindakan medisnya. Iya. Nah, kalau salah satu contohnya urut perut itu sebetulnya itu adalah mitos ya, atau hoax. Ya, kadang-kadang ada yang bilang kan, nanti peranakannya berputar ke kiri ke kanan terus harus dibenerin gitu ya. Karena gini, perempuan normal ya kalau dalam kondisi tidak hamil, peranakannya tuh berada di dalam rongga panggul. Rongga pelvis. Perlu contohin bang, kasih berdiri. Oke, ini dia contohnya rongga pelvis. Nah, ini tidak ya. Nah, rongga pelvis itu daerah sini. Udah cukup. Nah, jadi letaknya itu bukan di perut. Di rongga pelvis. Di sini. Di dalam tulang-tulang di sini. Iya. Yang diurut di perut di sini. Ya, jadi letaknya di dalam sini. Jadi sebetulnya nggak kena. Ya, misalnya pun diurut itu tidak ada manfaat nih, karena itu hanya mungkin ya sekedar memperbaiki sirkulasi, tapi kalau ada kelainan tidak akan memperbaiki, dan itu sifatnya malah cenderung bahaya. Bahayanya karena dia bisa mencederai usus misalnya, ya, atau misalnya misalnya perdarahan. Kalau misalnya lagi hamil juga paling haram hukumnya untuk diurut perutnya. Kadang-kadang ada yang bilang diurut supaya posisi bayinya bagus, atau supaya lahirannya normal. Jangan ya. Sudah banyak kasus yang perdarahan bisa sampai bayinya meninggal, ibunya juga meninggal. Jadi itu bahaya. Ya, jadi mungkin kalian yang mendengarkan pasti, si A nggak apa-apa kok diurut, si B nggak apa-apa kok. Nah, Dokter Darel ini seharian di rumah sakit dan dia selalu ketemu pasien-pasien yang seperti gitu. Sering lagi bang. Jangan urut-urut. Kalau mau urut kaki aja, refleksi. Urut kaki, refleksi boleh. Refleksi boleh ya. Atau urut belakang gitu ya. Ada krimbat boleh. 1,5 jam atau 2 jam mas gitu ya. Asli mana mbak? Gitu ya. Pakar ya kayaknya. Ini kalau misalnya nih udah ketahuan nih penyakitnya, mungkin pasti kita obatin gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin mencoba inseminasi gitu. Itu chance-nya gimana dok itu untuk inseminasi? Ada inseminasi, ada bayi tabung atau IVF ya. Nah, itu chance-nya untuk inseminasi gimana dok? Mungkin kita jelaskan dulu perbedaan antara insem sama bayi tabung. Jadi kalau insem itu adalah sama, dia teknik reproduksi berbantu, di mana nanti sperma yang sudah dikeluarkan biasanya akan dicuci dulu, dibuat seperti lebih pekat lah istilahnya, lalu itu akan dimasukkan langsung ke dalam rahim perempuan. Jadi dia tidak melewati vagina, tidak melewati serviks lagi, langsung ke dalam rahim. Ya, itu bisa dilakukan pada jenis-jenis infertilitas tertentu. Pada kondisi yang lebih berat, mungkin akan dilakukan namanya bayi tabung. Di mana sel telurnya diambil dari perempuan, spermanya diambil dari laki-laki, disatukan di lab. Nah, baru habis itu dikembalikan embrionya ke rahim perempuan. Inseminasi itu sebetulnya merupakan lini yang lebih awal dibandingkan IVF. Kemungkinan keberhasilannya beda-beda setiap tempat senternya. Oh gitu? Betul, tapi rata-rata kita ambil sekitar 10-15%. Kecil ya? Kecil, per sekali insem. Misalnya insem 10 kali, bukan berarti dia jadi 100%. Tetap setiap kali itu 10-15%. Mungkin ada yang lebih tinggi, hampir 20%. Tapi rentangnya di bawah 20% biasanya. Kemungkinan keberhasilan dari insem. Kalau bayi tabung gimana? Kalau bayi tabung itu sekitar 30-35% keberhasilan per siklusnya, dan itu juga kembali ke masing-masing center IVF-nya.
saya ada tanya ke Twitter. Biasanya saya kalau nanya di Twitter ya. Oh tidak. Karena Twitter ini rame dan orangnya pinter-pinter, asik-asik ya, asik-asik Twitter dibanding sosmed yang lain yang kadang-kadang tidak bisa menerima jokes-jokes kita ya. Nah, pertama adalah tentang Down syndrome. Down syndrome tadi sepertinya udah kita bicarain sedikit. Iya, sedikit tentang Down syndrome. Itu biasanya terjadi pada yang lebih tua. Ya, jadi kehamilan yang lebih tua 35 tahun ke atas, kemungkinan besarnya kemungkinan berapa persen, Dok? Itu dia semakin persentase makin lama makin tinggi. Dari 35 tahun tuh mungkin jadi 1/100 atau 1/200. Di atas 40 tahun bisa 1/100, di atas 45 bisa 1/50. Jadi lebih tinggi gitu ya. Resiko. Itu umur kehamilan berapa kita bisa mengetahui apakah anak yang dikandung itu Down syndrome atau enggak? Itu pertanyaan bagus. Ya, jadi kalau kedokteran modern, Down syndrome itu memang masih bisa dideteksi dengan cara, ada beberapa cara. Misalnya dengan USG pada trimester 1 bisa melihat namanya nuchal translucency atau ketebalan dari leher janinnya. Kalau dia menebal, resiko Down syndrome meningkat. Ya, ada juga kalau misalnya mau dengan cara lebih, dengan pemeriksaan namanya NIPT, ya, dengan cara namanya non-invasive prenatal testing. Darah ibunya diambil, bisa melihat kira-kira susunan kromosom bayinya seperti apa. Ada kemungkinan Down syndrome lebih tinggi atau tidak. Ya, kemudian untuk pemeriksaan yang lebih invasif ada namanya amniosintesis, kordosintesis, ya. Nah, itu dengan cara pengambilan cairan ketuban atau darah tali pusat. Untuk diperiksa kromosomnya apakah ada kemungkinan Down syndrome atau tidak. Dok, kalau misalnya nih, ya jangan sampai ya. Kira-kira ada mungkin dari yang nonton YouTube saya ini menemukan bayi yang dikandungnya Down syndrome. Itu kalau diaborsi legal nggak sih, Dok? Atau gimana? Kalau hukum di Indonesia saat ini, aborsi itu hanya diindikasikan pada kondisi yang mengancam nyawa ibu atau mengancam nyawa bayi. Jadi kalau contohnya gini, misalnya ibunya dengan penyakit jantung berat, yang kalau dia hamil akan makin berat kondisi jantungnya ya, maka dia dilakukan aborsi tujuan untuk menyelamatkan ibu. Tapi Down syndrome sendiri dia bukan kondisi yang letal, artinya tidak menyebabkan kematian ibu dan tidak menyebabkan kematian langsung pada bayinya. Mungkin untuk penyakit ada, tapi tidak menyebabkan langsung kematian. Oleh karena itu, tindakan aborsi hanya murni karena Down syndrome sebetulnya tidak dianjurkan. Ya, karena dibilang tidak legal, ya mungkin tidak legal juga karena tidak mengancam nyawa ibu maupun bayi. Kecuali ibunya tadi bisa ada masalah jantung atau masalah paru-paru berat, terus anaknya Down syndrome, itu tujuannya buat ibunya, bukan buat bayinya. Baik, begitu ya. Nah, sekarang ada lagi nih, endometriosis. Oh, itu yang sakit itu ya, Dok? Ya, betul. Nah, endometriosis itu adalah jaringan mirip dengan dinding rahim, tapi letaknya di luar. Jadi kalau misalnya contohnya darah mensnya tiap bulan keluar, ini darah mensnya tiap bulan tuh ngumpul, bikin kista, bikin implan-implan kecil dan bikin sakit pada haid. Jadi pesannya, kalau teman-teman mens sakit sampai nggak masuk kerja, nggak masuk sekolah, periksalah ke dokter kandungan. Ya, meskipun belum menikah, it's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi langsung diobati gitu ya. Jangan didiamin, nanti tiba-tiba udah makin parah gitu. Betul. Dok, mau tanya, apakah orang yang sudah operasi hernia tidak bisa mempunyai keturunan? Lalu apakah wanita pasca operasi kista sulit mempunyai anak? Itu gimana? Kalau habis operasi hernia usus ya berarti ya, sebetulnya nggak ada masalah karena tidak ada hubungannya dengan kandungan. Kalau operasi kista, nah tergantung apakah yang diangkat hanya kistanya saja atau satu ovarium, satu indung telur. Nah, biasanya kalau cuma diangkat kistanya saja, tetap tidak ada masalah karena sisa ovariumnya masih bagus, sel telurnya masih banyak. Kalau cuma ada satu ovarium gimana, Dok? Bisa, nggak apa-apa. Nggak masalah? Nggak masalah. Tapi berkurang nggak chance untuk hamilnya? Nggak juga, masih sama. Karena dia kan tiap bulan mens itu ganti-gantian, kanan-kiri. Pijat perut, banyak banget yang nanya pijat perut ya? Jadi jangan pijat perut ya? Jangan pijat perut ya. Ini dari Dodi Surya, bahas tentang baby blues juga, Dok. Baby blues ini bisa ini juga nggak ke dokter kandungan atau malah ke psikiater? Atau bisa juga ke dokter kandungan. Jadi ya? Baby blues itu memang masalah yang cukup umum, ya. Tapi orang-orang biasa malu tuh mengakuinya, ya. Karena biasanya apalagi anak pertama, ya, atau misalnya anaknya, mohon maaf ya, gagal KB, ya, atau tidak direncanakan, ya. Biasanya tuh akan mengalami bisa namanya baby blues. Nah, baby blues itu contoh gejalanya apa? Misalnya dia jadi
ngeliat bayinya ingin menjauh, ya, moodnya irritable, gampang menangis. Baik. Ya, itu segera ke dokter kandungan bisa. Nanti kita ada alat screening namanya. Ada kuesionernya. Kuesioner ya. Kuesionernya untuk melihat kira-kira ini perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Karena baby blues sendiri ada spektrumnya, ya, namanya baby blues yang paling ringan. Ada namanya postnatal depression, di mana dia jadi sedih, nangis-nangis sampai nggak bisa mengerjakan. Ada yang paling parah namanya postnatal psikosis. Jadinya dia sampai mendengar suara-suara, ada ingin untuk berbuat jahat kepada bayinya atau bunuh diri. Nah, itu butuh penanganan psikiater tentunya. Ya, itu jangan diatasin sendiri lah. Iya, pokoknya jangan diatasi sendiri. Harus mungkin ngobrol dulu ya sama suaminya gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya baby blues gitu pasti tertutup banget jadinya ya tiba-tiba. Dukungan partner memang salah satu yang paling penting. Jadi kalau misalnya pada para suami nih, kalau misalnya kamu merasakan bahwa istri kamu mungkin ada baby blues, itu jangan ditinggalin sendiri malah, atau malah dimarahin. Nah, ini dimarahin. Kamu gimana sih udah punya anak malah begini, begini. Itu makin down istrinya gitu. Mendingan ajak dia jalan-jalan, ajak makan, ajak nonton, ya. Habis itu suaminya yang blues karena uangnya habis. Uangnya habis gitu. Betul juga. Ini pasti yang nanya laki-laki nih pasti. Penasaran, kalau lagi hamil boleh nggak sih berhubungan badan? Gimana dok? Oke, jadi secara umum kalau misalnya berhubungan badan atau koitus ya, dalam kehamilan secara umum tidak ada masalah. Ya, karena kalau udah nempel, naik jet coaster juga nggak apa-apa gitu ya. Ya sebenarnya dia akan kuat karena ada pengaruh dari hormon dan plasentanya sendiri. Tapi memang ada beberapa kondisi yang dikontraindikasikan untuk berhubungan badan. Contohnya dok? Contohnya misalnya ada plasenta previa atau plasentanya letaknya di bawah. Ya, atau ada perdarahan pasti ya. Betul. Atau ada perdarahan yang nggak jelas sebabnya apa. Misalnya ibunya ngeflek, berdarah-darah, jangan berhubungan. Jangan. Atau misalnya ketuban pecah. Ya, itu nggak boleh. Ketuban pecah bukannya langsung dikeluarin nggak bayinya? Kadang-kadang ada yang udah pecah lama ketubannya, nggak tahu ya, ngalir-ngalir dikit-dikit, ya intinya jangan. Gitu. Pokoknya jangan gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum tidak ada masalah pada kehamilannya masih boleh. Tapi berikutnya adalah posisi apa yang dianjurkan. Posisi. Perlu kita bahas posisi. Apa lanjutkan saja. Jadi kalau misalnya di bawah posisi usia kehamilannya di bawah 20 minggu atau 5 bulan. Posisi apa aja boleh lah, anggaplah kayak seperti kondisi biasa ya. 5 bulan ya? 5 bulan. Tapi setelah 20 minggu, rahimnya itu sudah cukup besar. Jadi kalau misalnya posisinya perempuannya terlentang dalam waktu yang lama, maka dia bisa menekan pembuluh darah. Bisa menyebabkan hipotensi, bisa sesak, bisa nggak nyaman. Ya, jadi posisi yang dianjurkan adalah posisi yang miring. Di atas kehamilan 20 minggu. Miring ke kiri. Nah itu tadi udah jelas ya, kira-kira kalau suami ingin berhubungan badan dan istrinya juga udah tahu nih sekarang posisi-posisinya, jadi nggak usah dibilangin lagi ya, dan mungkin bisa dijelaskan sama suaminya ya bahwa seperti yang dokter Daryl bilang tadi bisa sesak nafas dan lain sebagainya akibat ketekan ya, penekanan dari rahim. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman dua-duanya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya ingin tahu bagaimana, ini dari mana nih? Dari Azarlina. Dok, terangkan cara menghitung usia janin dong, biar netizen nggak asal nuduh hamil dulu. Kenapa ujungnya ini? 3 bulan. Ya, ini kamu seperti lagu atau memang kebanyakan nonton infotainment ini? Jangan-jangan nuduh-nuduh. Nah, itu gimana? Ya, jadi kalau menghitung usia kehamilan itu ada beberapa cara. Ya, bisa dari tanggal mens, dan yang paling akurat sebetulnya dari USG. Nah, kalau misalnya kita nggak punya alat USG, memang mau nggak mau dari tanggal mens, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir. Ya, jadi misalnya bukan bersihnya, dari tanggal pertama mens terakhirnya. Ya, ditambahkan 7 hari, kurangkan 3 bulan, tambahkan 1 tahun. Itu dapat kira-kira taksiran persalinannya. Cepat ambil pulpen dan habis ya. Hari plus 7, bulan min 3, tahun plus 1. Nah, itu dia. Tapi syaratnya apa? Mensnya mesti teratur. Ingat persis tanggal mensnya. Baru tuh bisa dibilang lumayan akurat. Kalau tanggal mensnya lupa atau misalnya mensnya tidak teratur, maka yang paling akurat adalah USG pada saat kehamilan muda. Atau trimester 1 di bawah kehamilan 13 minggu. Variasinya tuh paling sedikit. Iya, jadi memang harus USG kan ya. Betul. Ada juga yang menganggap bahwa USG kebanyakan itu bisa merusak janin. Ada kan, pasti kan? Banyak kan? Nah, itu sebenarnya enggak ya. Enggak ada hubungannya gitu ya. Ini bukan
bukan ronsen paru ya. Kalau ronsen paru bukan dipanasin, enggak. Dan setiap alat USG itu di klinik itu dia ada profile safety-nya, ada batasnya memang, dan kalau udah di atas profile safety-nya itu pasti USG diservis dulu. Ya, pastinya ya. Jadi ya ada beberapa mungkin mitos-mitos yang salah di masyarakat, ini dijelaskan oleh Dr. Darel. Dan terakhir nih Dok, ini kita kembali lagi ke infertility. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri yang ingin berobat, itu kira-kira pemeriksaan apa aja yang dibutuhkan untuk mereka? Paketnya apa kira-kira? Paketnya. Jadi kalau pertama buat laki-lakinya atau suaminya pasti sperm analysis, analisis sperma yang tadi. Ceweknya gimana? Perempuan? Nah, kalau perempuan yang paling penting pertama lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Dari dokter akan periksa apakah ada kelainan yang lain dalam badan. Kemudian pemeriksaan dasarnya, pemeriksaan kandungan dan USG. USG-nya itu USG yang namanya transvaginal yang jadi masukkan dari kemaluannya. Tujuannya apa? Karena kalau dari perut, seperti tadi yang sudah saya katakan, karena rahim yang berada dalam pelvis, dalam rongga panggul, maka sulit ditampakkan dengan USG yang dari perut. Jadi lebih bagus kita nilai dari USG transvaginal. Selain itu ada lagi pemeriksaan namanya HSG atau hysterosalpingogram. Tujuannya untuk melihat apakah saluran telur yang tadi saya jelaskan terbuka atau tertutup. Pemeriksaan tadi kita bisa lihat dulu apakah dia tertutupnya apakah karena ada pembengkakan atau karena infeksi, dan tidak tertutup kemungkinan untuk operasi. Seperti itu. Jadi banyak ya masalah-masalah yang bisa timbul akibat akhirnya tidak bisa mempunyai keturunan dengan cepat gitu. Jadi tujuan saya dan Dr. Darel membuat vlog ini adalah sebagai kalau misalnya kamu belum pernah berobat ke dokter, sebaiknya segera. Ya, kalau misalnya kamu sudah menikah lebih dari 1 tahun mungkin atau kurang dari 1 tahun tapi mempunyai keluhan gitu ya. Jadi jangan dibiarin, dan juga harus mungkin pergi bersama suami dan istri ya. Jadi jangan istrinya saja yang pergi gitu, suaminya ya udah yang penting istri aja, saya mau kerja gitu ya. Nggak bisa begitu dong, itu namanya egois. Ya tidak bisa begitu, karena laki-laki juga punya andil kalau misalnya kalian sulit mempunyai keturunan. Gitu aja ya. Karena kalau kita bisa bilang time is money. Kalau sekarang kita ganti time is baby. Time is baby. Jadi TikTok segera berobat, jangan lupa. Oke? Jadi sekian dulu vlog dari saya, Dr. Federico Hamzah dan Dr. Darel. Dr. Darel praktek di mana? Saya lagi tugas di Agam. Di RSUD Lubuk Basung, dan juga ada di Alomedica atau Alo Dokter. Jadi begitu ya teman-teman yang menonton vlog ini. Kalau misalnya kalian masih belum mempunyai keturunan, kita doakan sama-sama biar cepat dapat momongan. Amin. Amin ya. Jangan lupa berobat ke dokter kandungan, dan laki-laki juga jangan lupa ke kandungan atau malah mungkin ke dokter androlog ya, khusus androlog atau urolog bisa juga. Urolog juga bisa. Itu aja dari saya, Dr. Federico Hamzah. Terima kasih udah nonton vlog ini, dan Dr. Darel. Sampai jumpa di topik berikutnya. Bye bye.